Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Rajauli Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan strategi menembus langit. Supaya apa? Supaya kita semua bisa tembus. Kebanyakan saat ini, keseluruhan kayaknya ya, kebanyakan saat ini para ahli spiritual maupun ahli-ahli keagamaan, tokoh keagamaan, level apapun itu masih terjebak atau bergumul dalam dimensi langit ketiga, yaitu langit jin. Karena di dunia ini memang sangat mengasyikkan. Jin memberikan segalanya, memberikan kesaktian, memberikan bantuan kabul doa, mengabulkan kesuksesan, segala macam jin bisa. Dalam video saya sebelumnya saya sudah sampaikan bahwasanya di Nusantara ini sebenarnya lebih banyak kelas siluman, walaupun sekarang sudah mulai naik ke kelas jin. Kelas jin itu aslinya di Timur Tengah, kelas setan di Eropa, dan kelas iblis di Amerika. Itulah kenapa pesugihan di Amerika tidak laku, karena Amerika sudah lebih tinggi levelnya. Pesugihan itu levelnya siluman dan jin. Bagaimana untuk strategi bisa menembus langit? Yang pertama begini. Dalam video saya sebelumnya tentang sedulur papat kelimo pancer versi Raja Wali ya, ini sangat mudah dipahami. Sedulur papat kelimo pancer versi Raja Wali ini sangat mudah dipahami, enggak berbelit-belit, bisa dipahami dengan mudah. Dalam video saya sebelumnya sudah saya sampaikan, ini saya mengulas sedikit lagi. Fisik dan psikis itu membentuk raga. Fisik makanannya nasi, psikis makanannya kepastian. Kalau yang terganggu fisik, orang itu di rumah sakit. Kalau yang terganggu psikis, orang itu di rumah sakit jiwa. Yang itu udah dua. Yang ketiga, nafsu dan akal. Nafsu dan akal ini melahirkan yang namanya rasa. Ini juga tidak stabil. Fisik tidak stabil, rasa juga tidak stabil. Makanya menggapai dimensi ketuhanan dengan fisik tidak mungkin, dengan rasa labil. Jika seseorang mengandalkan akal atau jadi budak intelektual, tetapi emosi atau nafsunya lemah, maka dia kurang kreatif. Karena yang punya kreatif itu nafsu, motivasi itu nafsu. Jika orang itu punya nafsu lebih tinggi tapi akalnya rendah, maka hantam dulu, mikir belakangan. Akal itu makanannya ilmu pengetahuan, informasi. Nafsu itu makanannya pengendalian. Jadi orang yang tidak bisa mengendalikan nafsu, dia akan terbakar oleh nafsu itu sendiri. Nafsu dan akal melahirkan atau mencetak atau membangun rasa. Rasa cinta, rasa benci itu dari situ. Kadang-kadang motivasi atau nafsu yang lebih tinggi, kadang-kadang akal yang lebih tinggi. Yang kelima itu ruh. Ruh itu independen. Nah, ketika seseorang memuja raganya, maka dia akan kecewa pada akhirnya. Karena raga itu akan surut atau akan tua, keriput, mati. Ketika seseorang akan memuja akalnya, nanti pada gilirannya dia akan mentok dan menyadari bahwa sebenarnya
apa yang dia pikirkan itu tidak bernilai apa-apa. Orang yang memuja nafsunya itu jelas kerugiannya lebih besar. Nah, maka yang terbaik adalah memperbesar ruh atau memperkuat ruh. Untuk mencapai dimensi langit, itu yang harus diperkuat ruh. Makanan ruh itu adalah zikir atau sholat daiman. Dalam video saya tentang Isra Mi'raj, saya sudah sampaikan bahwasanya ketika Rasulullah menembus Isra dan Mi'raj atau melakukan, ketika Allah memperjalankan Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, itu Rasulullah fisiknya dibungkus ruh. Jadi kekuatan yang dominan pada Rasul itu adalah ruhnya. Kalau tidak menggunakan kekuatan ruh, Rasul tidak mungkin bisa menembus sampai langit 9. Lalu kenapa Rasul harus dengan jasad sampai ke langit 9? Karena sholat itu harus dilakukan oleh jasad. Jadi yang harus melaksanakan sholat itu adalah raga, rasa, sukma. Makanya Rasul diangkat secara utuh sampai ke langit 9. Jadi untuk bisa menembus langit, maka ruhnya yang harus diperkuat. Tetapi bukan berarti harus meninggalkan syariat dan ilmu pengetahuan dan motivasi. Tetapi ruh ini harus menjadi dominan dan mengontrol, mengendalikan akal. Ruh harus mengendalikan nafsu. Ruh harus menjadi dominan terhadap raga. Ruh harus menjadi dominan terhadap psikis. Jika ruhnya hebat atau bagus atau terlatih, maka ruh itu akan bisa memecah. Pecahan ruh Rasulullah itu namanya Ruhul Amin. Kemudian namanya Jibril. Maksudnya pecahan Ruhul Kudus Rasul itu Ruhul Amin, namanya Jibril. Jibril itu adalah pecahan ruh Rasulullah. Kita bisa melakukan itu. Nah, ketika kita memecah ruh, maka ruh itulah yang bisa menembus ke sana. Ketika kita bisa memecah ruh, ruh itu juga yang bisa mengobati fisik kita, yang bisa mengobati psikis kita, yang bisa mengendalikan nafsu kita, yang bisa mengendalikan akal atau rasionalitas kita. Jadi ruh itulah yang harus dominan dan harus diperkuat. Sebagai tambahan, yang saya tahu di tim Raja Wali Allah itu, jadi yang saya sepengetahuan saya ya, ketika ruhnya sudah terlatih, maka kemudian Raja Wali Allah itu menanamkan 4 ilmu lama. 4 ilmu lama itu adalah Braja Musti, Hiji Barki, Sepi Angin, dan Laduni. Laduni diambil dari Wali Hidir, diambil ya, maksudnya diambil. Wali Hidir tidak punya Laduni sekarang. Kemudian Braja Musti ilmu lama tapi isinya baru. Hiji Barki juga ilmu lama tapi isinya baru. Jadi Braja Musti langit, Hiji Barki langit, Sepi Angin langit, dan Laduni langit. Bukan lagi Braja Musti dari jin. Karena Braja Musti dari jin itu hanya sampai level 5. Tingkatan tertingginya 5 itu dimiliki oleh Kanjeng Sunan Lawu. Nah, untuk sekelas SP atau Raja Wali Allah itu Braja Mustinya itu udah sampai level 9. Jadi Hiji Barkinya kalau tidak 7, 9 saya lupa. Jadi karena ini ilmunya ilmu langit, maka walaupun menggunakan nama lama sebagai bentuk penghargaan, tetapi kekuatannya jauh. Kenapa ini dibutuhkan? Supaya ketika menembus dimensi langit, kecepatannya terkontrol. Laduni untuk menjadi navigator, Sepi Angin untuk menembus ruang, kemudian Braja Musti untuk menjadi benteng atau menjadi semacam bemper, dan Hiji Barki itu untuk mencapai kecepatan yang tinggi. Kalau ruh tidak dibekali dengan ilmu ini, ketika menembus dimensi langit, itu kemungkinan nyasar, kemungkinan kecepatannya rendah, dan kemungkinan ketika terjadi benturan itu kalah. Walaupun kecepatan ruh sudah saya sampaikan di video tentang kecepatan Raja Wali ya.
Walaupun kecepatan ruh sudah tinggi, tetapi kalau tidak dibekali dengan 4 ilmu ini, maka kecepatannya pun untuk level ruh itu masih rendah. Untuk kelas ruh masih rendah. Jadi yang saya tahu, untuk orang di lingkaran Raja Wali memang diberikan atau ditanamkan 4 ilmu ini, ilmu langit. Kemudian karena benturan antar dimensi langit 1, langit 2, langit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu ada semacam pembatas. Jadi antar langit itu ada pembatas. Ya samalah kayak rumah kita ada tembok gitu ya. Itu ada pembatas. Untuk menembus pembatas ini, itu memerlukan sebuah kekuatan yang luar biasa. Jadi tidak sembarang orang, tidak sembarang ruh yang bisa menembus antar dimensi langit itu. Dibutuhkan power dan juga dibutuhkan bumper yang luar biasa kuat. Kalau tidak hancur, bukan hancur ya. Ruh kan tidak hancur ya. Maksudnya kalau sampai kalau sampai di biasa saja, mentoklah, bukan hancur, mentok. Dan kalau sampai ruhnya sakit atau umpamanya tidak berdaya, maka nanti fisiknya juga tidak berdaya. Pada saat Raja Wali Allah 01 menembus dimensi 5 menemui iblis yang sedang menambang berlian. Jadi iblis itu nambang berlian kerja. Ada yang ditugaskan menambang berlian. Jadi kalau siluman bercocok tanam, kalau jin itu pertambangan emas, kalau setan duit, kalau iblis itu berlian. Kalau Anda diuji duit, kelasnya setan. Kalau Anda diuji dengan emas, kelasnya jin gitu loh. Kalau Anda sudah diuji dengan berlian, berarti Anda kelas iblis, karena iblis yang punya berlian. Iblis itu sudah saya sampaikan, tidak semuanya bekerja untuk menggoda. Ada yang bekerja menggoda atau merintangi atau berkompetisi dengan manusia. Ada yang kalau dia menang lanjut, kalau kalah balik latihan lagi. Ada yang di perkampungan iblis itu kerjanya tawuran, judi dan sebagainya. Tapi ada juga iblis yang menambang berlian. Dimensinya sama langit kelima, tapi posisinya kerak bumi. Nah, pada saat SP masuk ke sana, memang awalnya iblis marah lah. Iblis marah. Tetapi karena SP selalu berdampingan dengan Gusti Allah, maka iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ketakutan iblis itu sebenarnya bukan kepada Raja Wali Allah, tetapi kepada Allah. Kepatuhan iblis itu kepada Allah, kepatuhan malaikat itu kepada Allah. Karena SP diberi wewenang oleh Allah, maka wewenang itu menjadi melekat gitu. Jadi ketika SP sudah masuk ke dalam dimensi penambangan berlian itu, kemudian beberapa orang yang saya tahu ya, beberapa orang di lingkungan Raja Wali Allah itu di dalam tubuhnya ditanam berlian, tapi secara spirit. Kenapa harus ditanam berlian? Berlian itu tingkat kekerasannya sangat tinggi dibanding dengan batu yang lain. Tingkat kekerasannya sangat tinggi. Seperti halnya besi dan baja, itu baja tingkat kekerasannya lebih tinggi dibanding metal berupa besi. Tingkat kekerasan berlian itu sangat tinggi. Jadi secara spirit, tingkat kekerasan berlian itu digunakan untuk sebagai bumper ketika menembus antar dimensi atau menembus sekat antar dimensi. Ketika dari langit 2 menuju 3, 3 menuju 4, 4, 5, 5, 6 dan seterusnya, ketika menembus celah itu, jika tidak menggunakan berlian, maka itu akan kesulitan atau tidak akan tembus. Tersiksa nanti. Makanya ditanam berlian. Spirit berlian yang ditanam itu, 4 ilmu yang sudah ditanamkan itu yang menjadikan beberapa orang di lingkaran SP atau Raja Wali itu bisa menembus beberapa dimensi langit. Ya udah sempurna lah. Beberapa orangnya memang sudah tinggi.
Jadi ketika orang-orang itu sudah mampu menembus dimensi langit sekian, ketika melihat ke bawah enak saja gitu. Jadi untuk menembus langit, maka kuatkan ruh, jadikan ruh dominan dalam diri. Kemudian 4 ilmu itu harus dimiliki untuk sebagai guide gitu loh, untuk sebagai guide. Kemudian harus ditanam berlian, kalau nggak kuat gitu. Nggak kuat. Demikian terkait dengan strategi menembus langit. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap beriman dan beramal soleh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.